Saya atas nama pribadi maupun juga atas nama lembaga, yaitu secara khusus umat Kristen yang saya bina di dalam sebuah gereja, mengucapkan turut berduka cita untuk seluruh keluarga atau saudara kami dari umat Katolik dengan kepergian dari Paus Fransiskus, sosok yang sesungguhnya saya kagumi, sosok yang sesungguhnya sudah memberikan jasa yang begitu besar, dan pantas saja jika Indonesia, bahkan dunia ini memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus atas berpulangnya beliau ke tangan Bapa di surga, tangan Allah yang Maha Kuasa. Dan saya percaya bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, tokoh umat Katolik, tokoh dunia umat Katolik yang begitu mengagumkan itu, merupakan sesuatu yang dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa. Dan ketika beliau kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu juga tentunya akan mendapatkan tempat yang baik, yang mulia, berada dalam kehidupan bersama dengan Allah di surga itu, Allah yang kekal. Menurut saya adalah sepantasnya lah beliau ini atau Paus Fransiskus ini dihormati dan juga kepergiannya atau wafatnya begitu mendapatkan penghormatan yang begitu besar dari seluruh penjuru dunia. Siapa yang tidak mengagumi sosok Paus Fransiskus? Mulai daripada keramah tamahannya ketika dia berkunjung ke Indonesia dan berbagai negara, dan juga pesan-pesan perjuangan yang begitu agung, secara khusus pesan perdamaiannya, dan pernyataan kasih Tuhan yang dibawa untuk mewujudkan perdamaian, itu setiap kali diucapkan di berbagai tempat, menggetarkan setiap manusia yang mempunyai nurani. Bahkan kita juga melihat bagaimana Menteri Agama juga memberikan sambutan secara khusus penghormatan, sebuah penghargaan yang besar untuk Paus Fransiskus, ya. Perjuangannya untuk toleransi, perjuangannya untuk perdamaian, itu menjadi sebuah hal yang sangat membanggakan, ya. Saya sebagai seorang rohaniwan tentu saja mensyukuri ada figur yang begitu baik, begitu agung, dan itu juga mendorong manusia untuk bisa mengikuti jejaknya, mengikuti jejak-jejak kebaikan dan segala sesuatu yang baik yang dilakukan oleh beliau. Terus terang, pemikiran-pemikiran beliau juga yang saya ucapkan, yang saya utarakan di dalam video-video saya juga ini, begitu sangat mengesankan atau merupakan sebuah pesan dari saya sendiri yang sangat terkesan dengan Paus Fransiskus ini. Perjuangannya luar biasa sekali. Ya, perjuangannya untuk menyuarakan keadilan, kebenaran, kasih, sapanya untuk mereka yang miskin, dan juga ajakan untuk bisa menghentikan perang, dan ajakan untuk juga membantu sesama kepada sesama manusia secara khusus mereka yang berada dalam kesusahan akibat perang, itu menggugah hati kita, menggugah nurani kita. Betapa kita bersyukur ada suara manusia, ada suara, ya, kita dikatakan anak Allah atau suara dari seorang pribadi yang agung karena keagungan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupannya. Dan kalau bicara tentang teologi, bicara tentang pengetahuan, menurut saya Paus Fransiskus sudah sangat, ya, bisa dikatakan lengkap lah. Boleh dikatakan tidak diragukan lagi. Dan kalau saya mempelajari juga bagaimana perjuangannya ataupun pendidikannya juga, itu sangat mengagumkan kali. Maka ketika sapaan-sapaan dari Paus Fransiskus itu, apa pernyataan-pernyataannya, bagi saya itu akan menggetarkan setiap manusia yang punya nurani. Saya melihat juga pendidikannya begitu baik, ya, mulai dari apa namanya pendidikan terkait dengan magister kimianya, dan kemudian juga pernah juga mengambil doktor dalam bidang filsafat, dan juga tentunya ini menjadi sebuah penggabungan juga bidang teologinya secara khusus, ya, sebagai juga tokoh Katolik. Jadi Paus Fransiskus ini lengkap menurut saya.
pengetahuan teologi, pengetahuan agamanya juga sangat luar biasa, pengetahuan filsafatnya juga sangat luar biasa, dan pengetahuan tentang tentu saja penelitian-penelitian eksperimen sains itu juga sangat luar biasa. Apalagi beliau sudah pernah menjadi rektor gitu. Dan juga ya menjadi seorang profesor. Jadi beliau ini dari pengetahuannya begitu baik, ya luar biasa lah mengatakan itu. Keterampilannya juga luar biasa dalam arti kata kegiatan-kegiatannya terhadap kepedulian manusia, usaha-usaha menggerakkan begitu banyak orang untuk peduli sesama, bahkan kepada bangsa-bangsa untuk peduli sesama itu merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Dan jangan ditanya terkait dengan karakternya. Kehadiran beliau di mana-mana selalu saja menggetarkan hati banyak orang. Membawa orang ingin mendekat dengan Yang Maha Kuasa, membawa orang ingin dekat dengan Tuhan, membawa orang ingin mengasihi sesamanya, membangun hidup bersama yang lebih baik, bukan hanya dalam keluarga, masyarakat, tapi juga dalam hubungan antar bangsa. Karena itu sekali lagi, ya terus terang saya mengatakan bahwa kita menghormati hal itu. Bahkan ketika saya mendengar tentang ini, saya bukan sempat, memang saya menyempatkan diri untuk berdoa, untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Karena beliau adalah sosok yang agung, yang tentunya saja juga sudah memberikan banyak pandangan-pandangan yang baik yang saya terima. Sebagai seorang dosen agama, teologi, dan juga teolog akademik yang selalu ingin mencari kebenaran-kebenaran, saya mendapatkan banyak pemikiran-pemikiran yang baik dari beliau. Ya, memang kita memang berbeda gereja, ya, berbeda mungkin juga aliran-aliran, tetapi saya tidak melihat beliau sebagai sebuah atau sebagai sosok yang berkompetisi dengan saya. Karena memang siapa saya dibandingkan beliau yang begitu agung itu. Walaupun saya memang juga seorang ya seorang peneliti, seorang doktor, seorang ya pengajar ya, agama juga. Tapi ya tentunya saya tidak ingin membandingkan kepada beliau yang begitu agung ya. Saya hanya mengatakan bahwa saya bersyukur bisa mendengar sepak terjangnya, melihat bagaimana beliau hadir di Indonesia, dikagumi oleh banyak orang. Saya bersyukur sekali. Dan itu menjadi dasar bagi saya untuk meneladaninya. Karena itu bagi saya tidak ada alasan kalau saat ini kita memiliki kesempatan untuk memberi penghormatan kepada beliau, ya, dan juga kepada penjuru dunia, penghormatan bahwa hadirnya seorang sosok yang begitu baik, begitu mulia, begitu agung, dan juga ya menyatakan kasihnya secara luar biasa, perjuangannya kepada perdamaian, perjuangan pada keadilan, itu sesuatu yang harusnya kita syukuri. Kenapa kita syukuri? Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak pernah melepaskan dunia ini. Dan dia selalu menghadirkan teladan-teladan hidup yang baik. Dia selalu menghadirkan teladan-teladan yang agung, yang untuk terus kita ikuti. Sebagai umat Kristen kita juga tahu bahwa Yesus adalah teladan yang sempurna. Tetapi kita juga tahu para rasul, para nabi juga menjadi teladan-teladan yang membawa kita menjadi makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Sekali lagi saya mengatakan bahwa selamat jalan Paus Fransiskus yang begitu agung, begitu mulia. Saya katakan ini karena kita harus mengakui keagungan dan kemuliaan Tuhan yang diwujudkan dalam hidupnya, yaitu menerapkan kebenaran firman, melakukan kebenaran firman, menyampaikan kebenaran firman, itu merupakan sebuah wujud nyata ya dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan beliau. Dan kita berdoa juga ada kembali paus yang akan menggantikan beliau yang juga bisa terus menjaga ya semangat daripada kasih dan persaudaraan yang diwujudkan yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus ini. Sehingga dunia tidak pernah kehilangan sosok dari anak-anak Tuhan, daripada tokoh-tokoh yang dianugerahi Tuhan untuk memberikan teladan hidup. Sehingga dengan demikian maka dunia yang terus juga dari segi kondisi dunia ini dalam arti kata ya pemeliharaan dunia yang tidak bisa secara sempurna dilakukan oleh manusia yang berdosa ini, yang terbatas ini,
bisa kemudian dikerjakan bersama-sama dengan lebih baik lagi, dengan semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan itu biarlah muncul dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bangsa, dan pergaulan antar bangsa. Dan biarlah sosok-sosok agung seperti Paus Fransiskus ini hadir, menghadirkan kebaikan-kebaikan kasih dalam dunia ini, sehingga kita yang merindukan damai, merindukan keadilan, mendapatkan selalu teladan-teladan yang kita perjuangkan. Dan tentunya kita juga harus berjuang untuk menghadirkan teladan-teladan itu. Tapi sebelumnya kita harus menghargai mereka-mereka yang telah menampilkan teladan-teladan agung itu. Sekali lagi, selamat jalan Paus Fransiskus, dan selamat berjumpa dengan Allah yang Maha Kasih itu di dalam kekekalan. Dan juga kepada seluruh umat Katolik, saya ucapkan turut berduka cita, dan kiranya semangat dari umat Katolik terus mendorong hadirnya paus-paus yang lain yang juga terus bisa menjadi teladan menghadirkan kasih, perdamaian, dan juga menyuarakan cinta kepada sesama. Dan juga kita semuanya, umat Kristen juga di seluruh dunia, berbeda adalah sesuatu yang biasa. Tetapi realitas Paus Fransiskus sudah menapaki jalan-jalan kebajikan, mesti dihargai dan dihormati. Supaya kita juga hadir sebagai manusia yang bisa menghadirkan kebaikan kebajikan. Dan kemudian membawa kehidupan bersama ini di dalam damai sejahtera. Sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada semuanya bahwa hari ini telah berpulang seorang tokoh besar, seorang teladan, yaitu Paus Fransiskus. Dan biarlah apa yang beliau kerjakan, yang sudah diperjuangkan, dan menghadirkan generasi-generasi baru lagi, yang terus memperjuangkan, memelihara kehidupan yang mengasihi sesama, menghadirkan perdamaian, melahirkan kebajikan-kebajikan yang membawa kesejahteraan bagi bersama. Dan untuk Anda juga yang ingin mengucapkan selamat jalan, silakan tuliskan di chat saya dan berilah komentar-komentar yang berharga. Berilah komentar-komentar yang terhormat. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menyangkali bahwa Paus Fransiskus merupakan tokoh besar yang sudah memberikan teladan yang begitu baik. Meski beliau tidak sempurna, karena semua manusia memang tidak sempurna, tetapi kehadiran Allah yang Maha Kuasa itu, yang membawanya menampilkan nilai-nilai atau sifat-sifat Allah itu, mewujud dalam kehidupannya, dalam sapaannya, menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu ada dalam kehidupannya. Sekali lagi, selamat jalan Paus Fransiskus.